Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi ini sebenarnya dari tadi sih ya, pagi-pagi banget tuh sudah ada banyak informasi. Tentu saja sumbernya juga terpercaya, yaitu adalah The Athletic dan juga Fabrizio Romano. Akan gue bahas 3 nama. Dan Sobat Football United juga banyak berinteraksi. Terima kasih ya di kolom komentar terkait dengan Kobbie Mainoo. Gue akan ke Kobbie Mainoo, tapi sebelumnya gue akan memberikan informasi dulu terkait dengan situasi Marcus Rashford nih. Sumbernya adalah dari The Athletic. Dikabarkan bahwa perwakilan dari Marcus Rashford ini melakukan pembicaraan dengan AC Milan. Nah, ini menarik ya, bagaimana hari Selasa kakak dari ataupun ya saudara dari Marcus Rashford, saudara dari Marcus Rashford dan juga agennya Dwayne Maynard ini terbang ke Milan di hari Selasa untuk melakukan pembicaraan terkait dengan ya kemungkinan mungkin peminjaman ya Marcus Rashford ke AC Milan. Tahapnya masih dalam tahap awal sekali karena AC Milan sendiri juga baru saja memenangkan Super Cup ya kan, dengan hasil yang fantastis mengalahkan Inter Milan. Ya Manchester United nampaknya situasinya terbuka untuk segala kemungkinan bagi Marcus Rashford. Apakah Marcus Rashford stay, apakah pinjaman, dan tentu saja kalau ada yang ingin mentransfer secara permanen, menurut gue itu mungkin adalah situasi ideal dari Marcus Rashford di musim panas kali ini. Nah, sebenarnya kalau disebutkan di artikel ini, keadaan dari AC Milan dulu ya, ini tidak mereka tidak terdesak sebenarnya untuk mendatangkan pemain di posisinya Marcus Rashford karena mereka memiliki Tammy Abraham ya, Rafael Leo, juga Christian Pulisic yang dinilai yang ditulis juga di artikel ini bisa menempati posisi dari Marcus Rashford. Tapi kalau menurut gua secara dengan amatiran ya menurut gua mungkin mereka melihat ada sesuatu hal yang lebih nih dari Marcus Rashford yang mungkin bisa mereka manfaatkan. Dan Fabrizio Romano pun menambahkan yang berminat untuk mendatangkan Marcus Rashford ini bukan hanya AC Milan, Juventus. Nah, ini beberapa di kolom komentar ada juga nih yang memberikan komentar ke gue, Juventus bang. Terserah sih kalau mau bilang Juventus, tapi gue berinteraksi dengan teman-teman Itali gue ya, dan juga lain-lain, termasuk juga Fabrizio Romano. Memang pronunciasinya menurut gue sih ya Juventus ya. Itu juga ada minat untuk mendatangkan Marcus Rashford. Mereka mengeksplorasi hal tersebut, tapi itu bukan satu-satunya pilihan. Mereka sempat ingin melihat kemungkinan dari Joshua Zirkzee, tapi nampaknya situasinya saat ini berbalik arah. Mereka juga memiliki nama-nama lain ya yang dipertimbangkan mungkin bisa mereka datangkan untuk posisi penyerang. Kabarnya termasuk juga kalau tidak salah itu Randal Kolo Muani kalau tidak salah ya. Dan kabar dari Gianluca Di Marzio, sumber lainnya ini mengatakan AC Milan ini memberikan proposal pinjaman dengan opsi membeli terkait dengan Marcus Rashford. Nah, dari situ, sebelum gue mengomentari juga bagaimana ada kabar kalau Borussia Dortmund pun juga, nih gue sumbernya dari Sky kali ini ya, juga berminat ini, dan mereka sudah memiliki hubungan yang baik dengan Manchester United. Bagaimana musim lalu situasi dengan Jadon Sancho ini membuktikan bahwa ya mereka terbuka dan mereka pun bisa memaksimalkan pemain-pemain, talenta-talenta individu seperti kayak Jadon Sancho dan mungkin juga dengan Marcus Rashford. Tapi menurut gua secara ringan amatiran tetap permasalahan utama ini ada dari sisi gaji. Dan menarik juga bagaimana pihak dari Marcus Rashford ini sudah aktif ya. Artinya mereka melakukan pembicaraan langsung kepada klub yang kabarnya meminati. Kenapa seperti ini? Menurut gua besar kemungkinan karena situasinya akan peminjaman. Dan situasinya
terkait nanti ini dengan gaji, di mana gaji itu kan langsung diterima oleh kubu dari Marcus Rashford. Nih seperti apa keadaannya? Makanya menurut gue secara ringan amatiran, bukan dari pihak Manchester United dulu, tapi pihak dari Marcus Rashford yang lebih aktif. Sebelumnya diinformasikan bahwa klub Saudi sempat berminat, tapi pihak dari Marcus Rashford tidak berminat ya. Lalu juga dari Turki, pihak dari Marcus Rashford tidak berminat karena mereka masih melihat ya 5 kompetisi besar liga di Eropa, termasuk tentu saja Italia dan juga Jerman. Lalu kabar lainnya sebelum ke Kobbie Mainoo, gua akan ke Casemiro dulu nih. Nah, disebutkan bahwa ada minat ya dari Saudi terkait dengan Casemiro yang juga dalam situasi terbuka menurut gue ya. Ini dikabarkan dari Talksport, ada minat dari Al Nassr, dan bahkan gaji yang diterima oleh Casemiro di sana hampir double nih. Saat ini Casemiro menerima 350.000 pounds di Al Nassr, dikabarkan oleh Talksport bisa sampai 650.000 pounds. Jadi ini 2 kali. Dan karena kontrak dari Casemiro ini masih berakhir musim panas tahun depan, artinya maka harus ada biaya transfer. Nah, di sumber lainnya dari Jacobsband mengatakan bahwa harga ya dari Saudi Dealmakers ini dipercaya untuk Casemiro ada sekitar 30 juta euro. Nah, Casemiro pun sendiri disebutkan saat ini terbuka untuk pindah dan bisa mendapatkan ya salah satunya karena ada tawaran yang sangat tinggi sekali. Dan menurut gua secara ringan amatiran, kalau 650.000 pounds per pekan itu angka yang sangat fantastis sekali untuk gaji seorang pemain ya. Casemiro yang menurut gue kalau dari sisi penampilan di Manchester United ini kan sedang menurun jika dibandingkan dengan 2 musim yang lalu, tapi mendapat gaji yang sangat tinggi sekali, ini tentu saja sangat menggiurkan. Dan untuk Manchester United sendiri, menurut gue ketika mereka mendatangkan Casemiro dari Real Madrid angkanya 70 juta, itu sekitar ya 2 musim yang lalu. Dan dengan fakta bahwa penampilan dari Casemiro ini semakin menurun, angka 30 valuasi 30 juta euro menurut gue ini merupakan situasi yang bagus sih, bahkan menurut gue secara ringan amatiran ya. Sehingga kalau memang ada pergerakan yang real, feeling gue secara ringan amatiran, kalau angkanya 30 juta euro ditawarkan ke Manchester United, kemungkinan Manchester United menurut gue bisa jadi salah, tapi menurut gue akan diterima. Dan gaji 650.000 pounds per pekan, jika itu ditawarkan ke kubu Casemiro, menurut gue dia pun juga akan menerima. Dan satu faktor tambahan juga ya, di Al Nassr ada Cristiano Ronaldo ya kan, yang juga pernah bekerja sama dengan Casemiro sebelumnya. Jadi menurut gue ada peluang yang besar kalau memang ada hal yang konkret terjadi untuk Casemiro dari Saudi. Nah, sekarang Kobbie Mainoo. Nah, ini ada kabar yang sangat banyak sekali, lalu juga di kolom komentar dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa memang saat ini Manchester United sedang dalam tahap negosiasi dengan pihak dari Kobbie Mainoo. Intinya, kalau dari situ bahwa memang Manchester United ingin memperpanjang kontrak dari Kobbie Mainoo. Nah, Kobbie Mainoo sendiri yang dari musim lalu dan bahkan dari musim sebelumnya ya, artinya kok dia semenjak diberi kesempatan oleh Erik ten Hag dipromosikan, memang menunjukkan bakat yang luar biasa, talenta yang fantastis menurut gua Kobbie Mainoo. Nah, saat ini sedang dalam tahap negosiasi perpanjangan kontrak baru. Gaji dari Kobbie Mainoo ini memang salah satu yang terkecil di Manchester United. Tapi kalau melihat situasi dari musim lalu dan juga musim ini, bahwa memang peran dari Kobbie Mainoo itu ada bahkan di sistem Ruben Amorim, dan dilihat juga memiliki masa depan yang sangat panjang banget nih di Manchester United. Sekarang dikaitkan dengan Chelsea yang kabarnya berminat untuk mendatangkan Kobbie Mainoo.
perlu diingat, perlu dilihat juga bahwa kontrak dari Kobbie Mainoo ini masih ada ya di Manchester United itu sampai dengan tahun 2027. Artinya kalau Chelsea ingin mendatangkan Kobbie Mainoo, maka ya mereka harus memberikan biaya transfer. Bahkan ya sampai tahun 2027 dengan opsi 1 tahun lagi. Artinya sekali lagi ini masih ada sekitar 2 tahun lagi ya kontrak dari Kobbie Mainoo ini akan berakhir di Manchester United. Dan dengan bakat luar biasa ya, talenta luar biasa dari Kobbie Mainoo menurut gue, dan dikatakan juga oleh Fabrizio Romano sangat wajar. Banyak klub-klub lain pun juga berminat dalam hal ini, dikabarkan adalah Chelsea. Tapi apakah ini merupakan sesuatu yang mungkin? Menurut gue sampai dengan saat ini, bukan cuma dari gue ya, tapi dari berbagai sumber yang gue baca lalu gue simpulkan, sampai dengan saat ini menurut gue kemungkinan itu kecil. Kenapa? Seperti gue katakan, sebenarnya prioritas dari Manchester United saat ini intensitasnya ya ataupun keinginannya tuh jelas ingin memperpanjang kontrak dari Kobbie Mainoo. Bagaimana pihak dari Kobbie Mainoo sendiri pun juga demikian. Kabar-kabar yang berseliweran di media ini menurut gua secara ringan amatiran, ini juga bisa digunakan dalam tanda kutip sebagai negosiasi ya, senjata negosiasi khusus terutama dari pihak Kobbie Mainoo. Bagaimana ya mereka tentu saja berharap ya Manchester United ini bisa memberikan tawaran yang tinggi. Sang pemain, produk lokal, akademi dari Manchester United, segalanya serba Manchester United. Menurut gue pun dia sebenarnya juga ingin tetap stay di Manchester United. Dia pun terlibat ya dan menjadi bagian dari sistem Ruben Amorim. Itu jelas masa depannya di Manchester United. Tapi sebagai pemain profesional tentu saja dia juga berharap untuk bisa mendapatkan lebih. Dan saat ini dengan segala hype yang terjadi, termasuk juga hingar-bingar di media, ya ini semacam kayak dalam tanda kutip senjata yang digunakan oleh, menurut gue bisa digunakan oleh kubu Kobbie Mainoo untuk bernegosiasi dengan kubu dari Manchester United. Dari Daily Mail disebutkan bahwa Kobbie Mainoo ini meminta 200.000 pounds per pekan. Wow, ini angka kenaikan yang cukup tinggi sekali sih menurut gue secara ringan amatiran ya. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka Kobbie Mainoo ini termasuk di antara pemain dengan penerimaan gaji yang tinggi. Ini kalau gue lihat ya, 200.000 pounds itu sama, bahkan lebih tinggi daripada gaji Matthijs de Ligt, lebih tinggi daripada gaji dari Harry Maguire. Saat ini Kobbie Mainoo itu ada di angka 20.000 pounds. Kenaikannya berapa persen itu? 10 kali lipat, luar biasa. Sangat tinggi sekali. Jadi menurut gue ya inilah ya namanya lika-liku negosiasi pemain profesional seperti ini. Walaupun sekali lagi gue tegaskan bahwa keadaannya sangat kecil sekali untuk Kobbie Mainoo ini keluar dari Manchester United. Manchester United jelas ingin Kobbie Mainoo tetap berada di Manchester United, dan gue berpikir pun juga dari kubu dari Kobbie Mainoo pun juga demikian. Dan sebelum gue akhiri video kali ini, ada kabar yang terbaru juga dari Sky Sports bahwa ya Kobbie Mainoo nih merasa bahwa ya dia ini dia divaluasi dengan bagus oleh Manchester United ya, bagaimana klub ini men-treat dia dan segala macam, dan tidak ada keinginan untuk meninggalkan Manchester United, paling tidak di situasi terdekat ini. Dan dikabarkan pun juga Manchester United tidak ingin menjual Kobbie Mainoo. Jadi menurut gue ya ini hanya bagian dari negosiasi. Cuman dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, tapi seperti itu keadaannya untuk kali ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, dan juga subscribe. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang belum aktifkan notifikasinya, aktifkan ya, karena akan ada banyak kabar-kabar yang insya Allah akan gue update selalu di channel yang ringan amatiran ala gue nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.